Shalom dan puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Kita dapat terus beribadah kepada Tuhan atas rencananya yang begitu mulia, begitu indah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat meluangkan waktu ini. Kita dapat duduk di kaki Tuhan dan kita mau belajar firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya ingin kongsikan untuk kita pada hari ini adalah yang terdapat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-21. Nah, saudara-saudara, saya ingin membaca bagian ini dan kita akan mengiringi, bahkan kita akan bersama-sama memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam bagian ini. Saya ingin membacanya. Firman Tuhan mengatakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada Tuhan. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini firman Tuhan untuk kita. Saya ingin membawa kita untuk berpegang kepada satu tema firman Tuhan pada hari ini, itu diperlengkapi untuk melakukan kehendak-Nya. Diperlengkapi untuk melakukan kehendak-Nya. Berarti kata yang lain bahwa Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang menentukan kita, Tuhan yang mengkhususkan kita untuk satu panggilan, melakukan pelayanan Tuhan, bahkan kehendak-Nya, maka Dialah yang akan memperlengkapi Anda, bahkan saya, untuk melakukan tugas penting ini. Nah, kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang keempat, ini membicarakan tentang seorang pemimpin, tokoh Alkitab yang terkenal dalam Perjanjian Lama, yaitu Musa. Nabi Musa sendiri menerima panggilan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan kita boleh membaca reaksi Musa terhadap panggilan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak yakin akan diri dia sendiri. Di dalam masa yang sama kita membaca, bahkan kita boleh melihat bagaimana Tuhan meyakinkan Musa, ya, walaupun dia katakan bahwa dia mengeluh kepada Allah dengan mengatakan bahwa dia bukanlah orang yang tepat. Dia katakan bukan dialah orang yang paling sesuai untuk memimpin bangsa Israel ini, untuk melakukan tugas tersebut, dan memberikan alasan bahwa dia tidak pandai berbicara. Inilah alasannya. Ya, dalam Keluaran pasal 4 ayat yang ke-10 mengatakan Musa menolak untuk panggilan Tuhan yang penting ini. Ya, Tuhan meyakinkan Musa bahwa Tuhan tidak hanya sanggup untuk memperlengkapi dia menjadi seorang pemimpin, tetapi juga dia akan menggenapi
rencananya dan kehendaknya dengan cara Tuhan sendiri. Untuk memperlengkapi Musa sebagai seorang pemimpin, ya, Tuhan mau menggenapi rencana dan kehendaknya melalui Nabi Musa sebagai seorang pemimpin yang dipanggil oleh Allah sendiri supaya membebaskan orang Israel daripada perbudakan. Sekalipun dia menolak, Tuhan memberikan keyakinan kepadanya. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kita melihat bagaimana pada waktu mereka berhadapan dengan situasi yang begitu menakutkan, begitu membawa tekanan di dalam kehidupan mereka, seolah-olah mereka tidak punya harapan untuk keluar daripada situasi ini. Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan mereka. Bahkan Tuhan telah mengatakan bukan hanya boleh memperlengkapi Musa saja, tetapi dia mau menggenapi rencananya dalam kehidupan panggilannya terhadap Musa untuk membawa mereka keluar daripada perbudakan ini. Ini membawa kita memikirkan tentang suasana yang ada di sekitar kita. Ya, suasana yang menakutkan, suasana yang membawa orang menjadi stres, suasana yang boleh membawa kemudaratan di dalam kehidupan manusia sejagat yang ada dalam dunia ini. Kita harus ingat siapa yang dipanggil Tuhan adalah setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Kita dipanggil Tuhan untuk satu tugas penting, yaitu untuk menjadi saluran berkat dalam kita berhadapan dengan situasi COVID-19 ini. Di mana orang di luar sana mereka sudah putus asa, di mana orang luar sana sudah tidak tahu bagaimana mereka boleh berhadapan dengan situasi ini. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus menunjukkan, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada mereka melalui kehidupan kita, melalui harapan yang ada di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya percaya Allah adalah pribadi yang memberi kemampuan kepada kita untuk hidup dalam kehendak-Nya. Tuhan sendiri yang akan memberikan kemampuan kepada kita, sekalipun kita merasa kita tidak mampu. Tapi janji Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Inilah janji Tuhan, yaitu apabila kita percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, dan melangkah dalam ketaatan, maka Ia akan memberitahukan apa yang harus kita lakukan, serta memberi kekuatan kepada kita untuk menyelesaikan panggilannya. Yang Tuhan inginkan adalah taat kepada panggilannya. Karena ada rencana Tuhan di dalam setiap pribadi kita sebagai umat yang percaya, orang Kristen, untuk menggenapi rencana Tuhan melalui kehidupan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan itu diagungkan, nama Tuhan itu dilihat oleh orang yang belum mengenal Tuhan sebagai kekuatan andalan kita di dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan Allah sendiri. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-13, Allah itu mengerjakan, ya, yang mengerjakan di dalam kamu, di dalam saya, baik kemauan maupun pekerjaan menurut
kerelaannya, menurut kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita, bukan mengikut kekuatan kita. Karena Tuhan berjanji, Dia yang memanggil kita untuk satu tugas penting di kala dunia hari-hari ini yang berhadapan dengan situasi yang begitu menakutkan, sesuatu yang tidak pernah kita lihat dulu, sesuatu yang kita tidak pernah dengar. Tetapi hari-hari ini kita melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Tapi orang Kristen dipanggil untuk menjadi berkat kepada dunia di sekitar kita, supaya mereka dapat melihat iman, pegangan kita terhadap firman Tuhan. Ini dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Kita tidak perlu takut, saudara-saudara, karena kita tidak akan pernah melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan kemampuan kita sendiri. Kita tidak perlu risau, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar, karena Tuhan yang memanggil, bahkan Dialah yang akan memperlengkapi kita. Dialah yang akan menggenapi rencangannya yang baik di dalam diri kita untuk membawa berkat kepada orang lain. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Dia sendirilah yang akan melakukannya melalui diri kita. Kita hanya melakukan bagian yang Tuhan telah berikan kepada kita sebagai alat yang penting di tangan Tuhan, seperti tongkat yang ada di tangan Musa. Tuhan mau pakai kita menjadi saluran berkat. Allah tidak akan menyuruh kita melakukan sesuatu tanpa Dia memperlengkapi kita, ya, dengan kemampuan untuk melakukan panggilan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah akan menyuruh kita melakukan sesuatu tanpa Ia memperlengkapi kita. Jadi artinya setiap panggilan itu terhadap pribadi kita, terhadap orang-orang Kristen, apapun yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan, pasti Dia akan memperlengkapi kita dengan hikmat dan wibawa Allah sendiri. Apapun panggilan yang Allah percayakan kepada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita, Ia pasti akan memperlengkapi kita sehingga kita mampu melakukan sesuai dengan kehendaknya. Apapun, yang kecil, yang besar, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus yang sejati, inilah yang harus kita lakukan ketika kita tahu bahwa Allah meminta kita untuk melakukan sesuatu. Yang harus kita lakukan pada waktu Tuhan memanggil kita, pada waktu Tuhan memilih kita, meminta kita untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, kita harus mengatakan iya kepada Tuhan. Kalau Tuhan memanggil kita, kita harus meresponi Tuhan dengan sikap yang positif. Kenapa? Karena kita tahu kemampuan kita bukan dari diri kita sendiri, tetapi kemampuan kita, Tuhan berjanji akan memperlengkapi kita dengan segala hikmat. Sekalipun kita tidak pandai berbicara, tetapi Tuhan punya caranya tersendiri melalui kehidupan kita. Izinkan Tuhan untuk menggenapi rencananya melalui kehidupan kita. Kita tidak perlu argue dengan Tuhan. Kita tidak perlu berdebat dengan Tuhan seperti Musa. Dan kita harus mengakui kebesaran Tuhan, mengakui kekuatan Tuhan itu,
kuasa kebesaran Tuhan itu yang tidak terbatas, kita akan diberi hikmat bahkan kekuatan menurut kehendaknya sendiri. Dan Dia tidak akan pernah mengecewakan kita, saudara-saudara. Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Jadi hari ini, siapkah saudara-saudara dan saya untuk menerima panggilan Tuhan? Dikala dunia hari-hari ini yang sedang berhadapan dengan COVID-19 ini, apakah kita siap sebagai umat Tuhan, ya, supaya untuk menerima panggilan Allah dan menggenapi rencananya melalui kehidupan kita? Saya percaya kalau kita sebagai umat Tuhan yang sejati, sebagai murid Kristus yang sejati, kita akan mengatakan iya kepada Tuhan. Kita tidak perlu berdebat dengan Tuhan. Kita tidak perlu mengatakan bukan saya Tuhan. Tetapi kita harus yakin bahwa bukan kita yang mengerjakan, Tuhan sendiri yang akan mengerjakan melalui pribadi kita, karena Dia mau menggenapi rencananya melalui setiap pribadi yang siap untuk melayani Tuhan. Nah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara-saudara, yaitu dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Ini jelas mengatakan, sebab semua orang yang telah dipilihnya. Siapa yang dipilih Tuhan? Anda dan saya, kamu dan saya, dipilih Tuhan, ditentukan dari semula. Mereka juga yang ditentukan, artinya mereka inilah yang telah menerima panggilan Tuhan dan telah mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini firman Tuhan. Saudara tidak perlu merasa ragu. Kita tidak perlu takut, saudara-saudara, karena janji Tuhan akan menyertai kita. Karena janji Tuhan itu akan memperlengkapi kita. Dia akan memperlengkapi kita dengan segala hikmat dan juga kuasa yang mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan, dalam pelayanan kita untuk melayani Tuhan. Kita harus ingat, mengerti, memahami tentang panggilan Tuhan terhadap setiap pribadi kita. Karena kita dipanggil untuk satu tujuan yang penting. Rencana Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan kemampuan. Jangan pernah menjadi ragu dan jangan pernah jadi takut. Tuhan pasti akan memperlengkapi dan Dia akan memberikan kemampuan kepada kita untuk dapat mengerjakan kehendaknya dan akan menjadi saluran berkat dikala kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 pada hari ini. Kita harus ingat bahwa Tuhan memanggil kita. Tuhan yang menentukan kita akan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, akan membawa harapan di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah orang putus asa. Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau memperlengkapi kita melalui kehidupan kita, kesaksian kita. Inilah waktunya. Seperti Musa dipanggil Tuhan untuk membawa harapan kepada bangsa Israel di dalam suasana perbudakan. Di tengah-tengah kesusahan itulah Tuhan panggil Musa
untuk membawa mereka keluar daripada kerja paksa di Mesir. Kita ingat hari-hari ini kita dipanggil Tuhan di tengah-tengah pandemik yang begitu besar dilihat oleh orang dunia. Bahkan kita melihat sesuatu yang membawa kemusnahan kepada dunia ini. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan kita punya rencana yang indah dalam setiap pribadi kita, ya, untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah umat yang ada di dunia ini, dan kita akan menjadi terang dan kita akan menjadi berkat kepada mereka, melihat kekuatan bahkan hikmat dari Tuhan melalui kehidupan kita. Saya percaya inilah janji Tuhan kepada kita. Ingat bahwa kita tidak perlu gusar, kita tidak perlu risau, kita tidak perlu takut. Kita harus meresponi panggilan Tuhan dengan sikap yang positif, mengatakan iya kepada Tuhan. Karena janji Tuhan akan memperlengkapi dan akan memberikan hikmat kepada kita melakukan, bahkan untuk menggenapi rencananya melalui hidup kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu baik untuk kami pada hari ini. Mengajar kami untuk benar-benar menyahut panggilan Tuhan dengan cara yang positif. Dan kami mau melayani Tuhan, mau menjadi berkat. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami dan kemampuan kepada kami. Dan Tuhanlah yang akan memperlengkapi kami dengan segala hikmat dan kekuatan. Karena Engkaulah Tuhan yang telah memanggil kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.